mereka tuh inilah palsu gitu, palsu, omongannya tuh palsu. Mereka kayak pura-pura ngedukung di awal, padahal mereka tuh sebenarnya bukan ngedukung, malah ini kayak melempar tanggung jawab gitu, biar ya udahlah lu aja yang tanggung jawab gitu. Ada WOW Talk, Week of Welcoming Talk, bincang seru, asik. Halo, ketemu lagi sama aku Muhammad Falasafa dan juga para ketua angkatan 2018, 2019, 2020, Kak Haidar, Kaliwa, dan juga Farhan. Sesuai dengan apa yang aku sampaikan di video sebelumnya, kita bakalan sharing lagi tentang kekeluargaan di sistem informasi dan pentingnya sosok ketua angkatan. Tentunya kalian udah pada kesabaran kan, jadi langsung aja kita mulai diskusinya. Oke. Di sistem informasi ini kan kita kayak yang udah sempat dibahas tadi ya, kita mengusung budaya kekeluargaan. Sebenarnya maksud dan contoh dari kekeluargaan yang ada sistem informasi itu apa aja sih? Mungkin boleh dari Kak Haidar dulu deh. kekeluargaan yang ada di SI ya. Apa ya, sebenarnya kekeluargaan yang seperti namanya, kita tuh mengadopsi sifat keluarga yang sebenarnya gitu. Jadi kita kan punya keluarga ya. Nah, kalau misalnya kita punya keluarga kan kita pasti pengen dong ngebahagiain mereka, kita pengen gitu buat mereka tuh bisa mewujudkan mimpinya, kita ngebantu, ngedorong sama-sama. Nah, jadi dari situlah tumbuh tuh azas kekeluargaan kita gitu. Dan seperti keluarga juga ada satu poin yang saya aku tekenin. Ini juga kata ketua angkatan terdahulu, aku diajarin sama beliau, Mas Firman. Dia bilang kekeluargaan itu berarti yang muda menghormati, yang tua mengayomi. Nah, jadi itu udah sangat menggambarkan kekeluargaan di kita tuh kayak gitu. Jadi yang jelas yang muda tetaplah harus hormat, tapi bukan berarti kayak tiap jalan nunduk, enggak. Itu kita nggak kayak gitu. Kita hormat di depan boleh, aku juga sering kok bercanda sama kakak tingkat gitu kan ya, tapi tahu waktu, tahu tempat gitu, kayak gitu. Dava. Oke, ini satu tagline yang keren ya Kak, yang tua mengayomi, yang muda mengayomi, yang muda yang menghormati, muda, yang tua dan yang tua mengayomi. mengayomi itu, teman-teman. Yeah. Ada kata-kata yang muda menghormati, yang tua mengayomi. Jadi di kita itu, karena menganut asas kekeluargaan tadi, bisa dibilang kita benar-benar bisa diibaratkan sebuah keluarga beneran. Itu kayak nggak ada batas sungkan-sungkanan atau harus hormat ke cutting, itu nggak ada, dengan catatan kita tetap sopan sebagaimana kita bersikap ke seorang kakak tingkat. Oke, mungkin lanjut ke Kaliwa deh. Kalau menurut Kaliwa, kekeluargaan di S itu maknanya sama contohnya seperti apa sih Kak? Oke, kurang lebihnya mungkin sama ya, intinya dari Kak Haidar gitu. Cuma kalau dari aku sendiri mungkin teman-teman bakal awal-awal baru masuk bingung ya, kekeluargaan itu kayak gimana sih? Apa sih definisi asli dari kekeluargaan yang ada di SI? Itu teman-teman tidak ada namanya terpampang secara tertulis gitu, nggak ada. Tapi nanti percaya aja teman-teman bakal ngerasain kayak gimana kekeluargaan itu. Nah, bagaimana bisa ngerasain itu dari bagaimana hubungan kita dengan angkatan terdahulu itu berjalan gitu. Dari contohnya aja nanti ya bakal ngerasain deh dari WW nanti kayak gimana gitu. Nah, dari sana udah mulai bibit-bibit kekeluargaan itu udah ada gitu kalau teman-teman ngerasain gitu. Dari mulai awal kita saling menghormati, terus saling istilahnya saling membantu ya kan, sama kayak yang aku bilang sebelumnya, kita bertanya misalnya, "Kak, mau nanya ini," asal teman-teman balik lagi dengan semboyan tadi ya, yang mudah menghormati, yang tua mengayomi. Asal teman-teman itu bertanya kepada cutting dengan sopan, dengan ya 5S lah ya, itu tuh pasti dibalikinnya tuh sama cutting kalau bisa lebih sopan lagi, atau bahkan kalian juga bakal senang, wah baik banget ternyata gitu. Dan itu tuh berbeda banget gitu. Di sana aja udah menjadi pembeda antara teman-teman yang ada di
prodi SI dengan yang lainnya gitu. Karena kalian bisa nemu cutting yang ramah dan perhatian sama kalian tuh cuma di SI. Mantep banget. Jadi untuk kekeluargaan DSI, untuk teman-teman yang penasaran, kayak gimana sih kekeluargaan itu, emang sebenarnya nggak ada untuk tertulisnya kayak gimana kekeluargaan itu adalah ini memang benar-benar nggak ada. Tapi kalau kalian mau tahu, kalian jalan aja, dan di situ kalian pasti paham sendiri apa kekeluargaan yang ada di sistem informasi. Oke, terus ini aku lagi-lagi penasaran sama Farhan deh. Kan kita punya budaya kekeluargaan di KBSI, tapi kita juga sedang berada pada masa daring kayak gini kan. Kalau dari Farhan, cara numbuhin kekeluargaan di angkatan 2020 tuh gimana sih pada masa online seperti ini? Nah, mungkin agak cerita sedikit ya. Mungkin jujur aja, eh, aku dulu mungkin dari kalian teman-teman baru 21 mikirnya gini kan, masa bisa sih kita membangun kekeluargaan dalam sistem online seperti ini ya kan? Menurut aku itu bisa-bisa aja karena dari pengalamanku saat angkatan aku itu masuk di 2020 itu pembawaan dari cutting-cutting itu sangat-sangat apa ya, hangat gitu loh. Treatment-nya itu benar-benar keluarga secara realitanya gitu. Dan itu pun aku terapin dalam di angkatan 2020 ini. Jadi, kita tetap saling sharing dan saling terbuka aja, misalkan kalau di grup angkatan ini ada apa-apa tinggal bilang aja gitu. Dan misalkan kalau ada apa itu permasalahan dari suatu angkatan 2020, angkatan aku itu tinggal ngomong aja ke aku ataupun pihak yang bersangkutan atau dari pengurus intinya gitu. Nah, jadi menurut aku online ini kita tetap bisa membawa treatment keluarga secara realitanya gitu. Jadi itu lebih berasa sih kalau dari aku meskipun kondisi online ya pas saat WoW kemarin gitu. Dan kalau kita apa itu ya berbicara dalam cutting itu, kalau kita menghubungi cutting itu pasti akan dikasih feedback yang lebih dari itu gitu. Jadi kita bisa nyaman berada di posisi itu gitu. Dan gak ada takut-takutan lagi gitu. Itu sih. Oke, mantep. Itu jadi bisa dibilang kayak kita itu punya treatment turun-menurun gitu ya, yang bisa dipraktekin ke teman-teman kita. Dan udah dijalanin juga, dan itu memberikan impact yang emang kita harapkan. Bahkan bisa lebih dari yang kita harapkan untuk positifnya. Kayak bisa dibilang tadi kita minta informasi sesuatu ke cutting, cuttingnya malah bisa ngasih lebih dari yang kita mau. Dan juga mungkin untuk ke teman-teman satu angkatan, itu bisa banget untuk diterapin treatment hangat dan rasa keluargaan kayak gitu. Oke, ini aku mau nanya ke Kak Haidar deh kayaknya. Soalnya Kak Haidar mungkin di sini udah banyak pengalaman sebagai ketua angkatan dan mungkin juga tahu ketua angkatan sebelumnya dari 2017, 2016 kayak gitu. Aku mau tahu deh Kak, sebenarnya sosok ketua angkatan itu sevital apa sih dalam suatu angkatan? Jadi berasa tua nih, dibilang yang paling tua nih. Jadi ya kalau menurut aku, ya ketua angkatan itu jelas penting. Jawabannya penting dulu karena suatu komunal, suatu kelompok orang itu kalau nggak ada yang mimpin, nggak ada wajahnya, mereka nggak bakal punya arah gitu. Mereka nggak bakal punya intinya gitu loh, yang bisa mengatur angkatan itu. Jadi ketua angkatan itu penting, tapi masih banyak juga elemen-elemen yang penting gitu selain ketua angkatan. Tentunya ada himpunan ya. Kalau misalnya di SI ada himpunan keluarga besar mahasiswa sistem informasi. Nah, jadi ketua angkatan itu bekerja bersama sama himpunan. Jadi kita tuh biasanya seringkali menjadi mediator. Jadi kalau himpunan butuh apa, mana kita punya permasalahan apa gitu kan, himpunan butuh apa. Nah, himpunan tuh biasanya bakal bekerja sama dengan ketua angkatan untuk memediasi, untuk mengaliri lah nih program yang pengen dibangun ke teman-teman angkatan, masing-masing angkatan kayak gitu. Nah, tapi kalau secara tertulis ketua angkatan itu nggak ada jabatannya ya sebenarnya ya. Kita tuh kalau
kalau ketua himpunan jelas ada jabatannya, ada diakui secara hukum di himpunan kita kayak gitu. Tapi kalau ketua angkatan nggak ada di atas kertas. Jadi kita volunteer aja gitu buat angkatan kayak gitu. Oke, jadi mungkin aku sempat penasaran juga sih jujur, kenapa dalam suatu angkatan tuh ada seorang ketuanya, dan semua itu menjawab banget ya dari Kak Haidar. Dan aku rasa benar banget kalau di suatu perkumpulan kayak gitu memang diperlukan seorang ketua sebagai wajahnya. Dan salah satu fungsinya tadi bisa sebagai penghubung, contohnya dari penghubung angkatan itu ke adanya himpunan di suatu program studi informasi tadi. Benar. Oke. Buat teman-teman yang bingung kenapa ada ketua angkatan untuk masing-masing angkatan, tadi pastinya menjawab banget dong. Nah, tapi aku ada lagi yang bikin aku lebih penasaran sih. Ketua angkatan itu kan bisa dibilang tanggung jawabnya lumayan berat ya, sebagai ketua dari sebuah angkatan yang bisa dibilang anggotanya di situ banyak, dan juga bisa dibilang masa jabatannya itu seumur hidup, sampai mungkin kita udah kerja atau kita udah lulus, tetap aja seorang ketua angkatan itu tetap akan menjadi ketua angkatan dari angkatan tersebut. Aku penasaran banget sih sebenarnya apa yang jadi motivasi para ketua angkatan sekalian hingga pada saat itu kalian berani memutuskan untuk mencalonkan diri dan tetap menjalankan tugas sebagai seorang ketua angkatan sampai sekarang. Mungkin dari Kaliwa dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri jujur aja, jadi waktu dulu zaman aku semester 1 itu kan pemilihan ya. Jadi spoiler aja ya, boleh spoiler dikit nggak nih panitia? Boleh ya? Ya. Boleh. Pemilihan ketua angkatan tuh ada di WOW rangkaian kalau nggak di 4 ya ketiga gitu. Jadi teman-teman itu di sana satu angkatan benar-benar real acara angkatan kalian, dan kalian benar-benar memilih ya bapak dari keluarga kalian gitu. Nah, istilahnya jadi kan kita di keluarga ya. Keluarga tuh pasti ada ayah atau seorang kepala keluarga gitu yang mengatur dan mempunyai wewenang ya dalam keluarga tersebut gitu. Nah, jadi kalau aku dulu itu di angkatanku tuh memang saat itu nggak ada yang mau jadi ketua angkatan, jujur aja. Jadi kayak masih bingung lah, masih ragu-ragu gitu. Nah, jadi aku kayak berpikir kalau misalnya ini angkatan nggak ada yang megang, nggak ada yang istilahnya megang kendalinya, megang setirnya, itu pasti bakal goyah. Layaknya kapal ya, kalau berlayar tanpa nahkoda pasti akan ke bawah ombak terus, ya kan? Dan nggak bakal sampai ke tujuannya. Jadi gitu. Nah, karena dorongan teman juga, karena dari aku sendiri juga ya udah bolehlah kalau gitu aku dengan segenap kemampuanku aku berusaha untuk bisa memimpin angkatan gitu kan. Nah, jadi aku maju waktu itu dan berkat Tuhan juga aku dipilih gitu kan jadi ketua angkatan. Nah, intinya sebenarnya kalau untuk kriteria sih nggak ada kriteria secara tertulis gitu. Cuma intinya bagaimana teman-teman bisa memegang kendali dan bertanggung jawab atas angkatan, baik itu kegiatan apapun yang menyangkut tentang angkatan gitu. Oke, Singkatnya itu gitulah. aku suka banget sih sama pemikiran Kaliwa tadi, dimana kalau nggak ada yang setir, nggak ada seorang ketua itu pasti angkatan bakal juga nggak ke arah gitu, ke bawah arus saja. Dan aku rasa nggak banyak juga orang yang mungkin sadar akan hal itu ya. Dan mungkin itu salah satu alasan keren banget sih dari Kaliwa tadi. Oke, mungkin lanjut ke Kak Haidar nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak pada saat itu memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua angkatan? Oke, jadi pada saat itu, berarti pada saat aku tingkat 1, pada saat aku jadi keluarga baru, aku pribadi emang nggak pernah punya pengalaman menjadi ketua. Nah, di situ ada tuh rasa kayak pengen deh nyobain jadi ketua tuh gimana ya rasanya ya. Kita belajar buat bertanggung jawab gitu, pengen. Nah, kebetulan pas aku lagi WW pada saat itu jadi keluarga baru, ada program untuk pemilihan ketua angkatan.
Terus di situ sebenarnya aku galau lah, kata-kata zaman sekarangnya galau lah gitu, kayak pengen sih nyoba tapi maksudnya sanggup gak sih gitu dengan aku yang sekarang, dengan aku yang nggak bisa dibilang terbaik lah gitu, masih banyak yang lebih baik dari aku. Tapi setelah konsultasi dengan ketua angkatan sebelumnya, terus ngobrol sama angkatan juga, ya tadi enaknya di kita tuh bisa mendapat dukungan gitu. Jadi kayak kita kan kalau didukung, kalau diyakinin kan kita jadi makin percaya diri lah gitu kan, makin yakin. Nah akhirnya mereka bilang ayolah maju aja gitu, dipercaya. Nah karena aku dipercaya dan aku udah tahu peran ketua angkatan itu apa, akhirnya ya udah bismillah lah gitu, aku coba buat ya, mencalonkan diri dan ya pada akhirnya alhamdulillah terpilih gitu. Oke, jadi ini lumayan menarik ya, dimana sebelumnya Kak Haidar belum pernah memiliki pengalaman sebagai ketua, tapi berani mencoba gitu ya Kak. Nah, itu Iya, aku rasa, jadi aku orangnya penasaran gitu, ingin coba. itu aku rasa buat teman-teman yang lain nih, kalau memang kalian jangan pernah ngerasa kalau aku belum pernah jadi ketua angkatan, belum pernah jadi ketua kelompok atau kayak suatu ketua dari organisasi pada saat di SMA, dan itu dibuktikan sama Kak Haidar sendiri. Kak Haidar yang di situ berani mencoba untuk jadi ketua, dan dia mau untuk tanya-tanya ke Kating, gimana konsultasi, dan juga mendapat support dari orang-orang sekitar. Dan itu bukan alasan kalian untuk takut mencoba sih. Soalnya banyak banget hal-hal yang dapat mendukung kalian di sistem informasi ini. Oke, mungkin lanjut ke Farhan nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih Farhan pada saat itu memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua angkatan? Jujur kalau dari aku ya, dari bisa jadi di sini tuh karena dari perkataan yang aku katakan dulu sih, itu sebenarnya hanya sekedar iseng ya. Bisa dibilang iseng, jadi aku bilang, "Wih, asik nih ketua angkatan, coba aja kali ya," gitu kan. Ya udah itu, terus ada yang bilang teman-teman aku, "Ya udah coba aja kali," gitu kan. Itu tuh aku tangkap dengan serius gitu kan, tapi kok lama-lama dari hati ini semakin, kayak pasti untuk maju gitu. Dan tapi lama-lama kayak, waduh di angkatanku ini juga banyak yang berpotensi banget gitu loh, bahkan jauh lebih baik gitu kan. Tapi ternyata dari dukungan teman-teman sekelas ataupun yang lainnya tuh kayak, "Ya udah maju aja, kamu juga punya, potensi kok untuk, menjadi ketua angkatan ataupun merangkul secara keseluruhan di angkatanmu," itu. Ya udah dan akhirnya tuh aku maju aja dan dengan yakin dan juga tentunya dengan dukungan orang tua dan keluarga, dan akhirnya pun bisa berada di sini gitu, menjadi ketua angkatan. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya itu dari iseng gitu ya, Han? Nah, Iya bener. dari iseng tadi berawal tiba-tiba dari hati yang terdalam ada keinginan. Kayaknya aku mampu nih untuk jadi seorang ketua angkatan, disertai dukungan dari teman-teman juga tadi. Ya, alhamdulillah jadi ketua angkatan. Dan ini sekali lagi salah satu contoh gitu ya untuk teman-teman, kayak untuk jangan pernah takut buat nyoba kalau kalian ngerasa memang dari hati kalian tuh ingin untuk menjadi ketua angkatan. Soalnya dari teman-teman kalian juga, kalau tahu kalian punya keinginan untuk menjadi seorang ketua angkatan, pastinya bakal suportif banget untuk mendukung kalian menjadi seorang ketua angkatan. Dan juga jangan lupa, tugas dari seorang ketua angkatan itu lumayan berat, bisa dibilang lumayan berat, karena sebagai salah satu representatif dari sebuah angkatan. Dan juga untuk teman-teman yang mulai sekarang udah kepikiran untuk mau mencalonkan diri nih, tadi juga udah sempat di spoiler berkali-kali kan, kalau nanti pemilihan ketua angkatan itu bakal ada di salah satu rangkaian WOW ini. Dan untuk kepanitiaannya bahkan hingga pemilihannya nanti akalan dari angkatan kalian untuk angkatan kalian sendiri. Jadi ditunggu aja ya di rangkaian WOW yang akan datang. Oke, aku mungkin mau nanya ini deh. Kan kalian di sini udah lama jadi seorang ketua angkatan ya.
ada nggak sih suka duka yang dialamin selama menjabat sebagai ketua angkatan? Mungkin boleh dari Farhan dulu deh. Kalau dari aku suka dukanya ya mungkin dari dukanya dulu kali ya. Eee, nggak bisa ketemu secara langsung, entah itu dari teman-teman angkatanku ataupun angkatan di atasku gitu. Jadi bener banget koneksinya pun ataupun secara interaktifnya juga kurang gitu. Jadi, lebih sering nggak sering banget sih, lebih banyak miskomunikasi gitu kan. Jadi itu untuk dukanya dan nggak bisa ngerangkul secara keseluruhan kan, karena juga susah gitu kan. Di sosial media pun orang-orang juga nggak selalu stay di situ gitu. Nah mungkin untuk sukanya, di sini kita dalam berkenalan di sosial media tuh udah nggak berpikiran lagi secara kayak SKSD ataupun semacamnya gitu. Jadi tinggal, kita beretika baik, pasti nanti akan dapat feedback yang baik juga sih, kalau dari aku gitu. Oke, itu ada beberapa suka duka dari ketua angkatan 2020 ya. Tadi kayak nggak bisa ketemu langsung, tapi sukanya juga sebenarnya ada beberapa poin positif kok dari kita online kayak gini. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Haidar deh. Kan juga udah lama ya Kak sebagai ketua angkatan. Banyak banget tentunya suka duka yang dialamin. Mungkin boleh dibagi dikit deh Kak sama kita. Oke. Jadi sukanya dulu mungkin ya. Sukanya eh, sesuai sama yang dari awal aku harapin. Aku pengen coba untuk jadi ketua dan akhirnya bisa kesampaian gitu untuk mencetak prestasi inilah gitu. Tapi dukanya apa ya? Kalau waktu zaman aku tuh ada lah orang-orang yang orang-orang tertentu nih yang mereka tuh inilah palsu gitu, palsu omongannya tuh palsu. Mereka kayak pura-pura ngedukung di awal, padahal mereka tuh sebenarnya bukan ngedukung, malah ini kayak melempar tanggung jawab gitu, biar ya udahlah lu aja yang tanggung jawab gitu. Ada orang yang kayak gitu. Jadi sekalian pesan juga buat calon ketua angkatan 2021, mentalnya harus kuat dulu. Kalau kita udah niat baik, kalau kita udah lakuin yang terbaik, biarin orang mau ngomong apa, yang penting kita tahu apa yang kita kerjain itu benar kayak gitu. Jadi dan alhamdulillahnya tetap ada lah, selalu ada gitu orang-orang yang di samping aku yang mau ngebantu buat ngejalanin jabatan ini gitu. Nah terus ada lagi dukanya juga, karena nanti ketika teman-teman ngejalanin program kemahasiswaan ke depannya, nanti itu pasti ada kepentingan organisasi tertentu gitu. Nah kepentingan organisasi tertentu itu mereka butuh sosok ketua angkatan. Nah tapi ketika mereka kepentingannya tidak terpenuhi, pasti kita yang dijelek-jelekin. Kayak angkatan lu gimana sih gitu kan, lu bisa nggak sih ngurus angkatan. Nah balik lagi kita harus yang penting fokus aja dulu internal. Kalau eksternal biarin dulu, yang penting hubungan di dalam angkatannya baik dulu kayak gitu. Tapi mungkin sekarang lebih aman dia. Mungkin sekarang lebih aman sih kalau online. Lumayan kaget sama beberapa duka dari Kak Haidar deh. Itu kayak orang-orang seperti itu memang ada ya Kak, dan itu imbasnya yang kena para ketua angkatan gitu. Ya jelas ada. Bahkan ada yang bilang nyesel gue pilih lu. Wow. Oke. Jadi perlu diingat gitu. Sesuai yang dibilang tadi ya, ketua angkatan itu emang bisa dibilang jabatannya berat, dan mungkin itu salah satu contohnya ya. Tapi juga diingetin lagi sama Kak Haidar, selaku ketua angkatan, selama kalian tahu yang kalian jalanin itu benar, yang kalian itu lakuin itu benar, pasti ada aja, pasti banyak orang-orang yang berjalan di sisi kalian, tetap mendukung kalian gitu. Jadi buat kalian yang sudah dengar dukanya, siapin mental kalian, dan selama kalian rasa kalian benar, tetap maju terus dan gak usah peduli omongan orang lain. Oke, mantap banget sih. Ini jadi insight baru sih buat aku dan tentunya buat para keluarga baru. Mungkin nih, kalau dari Kak Liwa sendiri, kayaknya banyak banget juga deh suka duka yang telah dialamin. Boleh dong Kak dibagi sama kita? Oke, kalau dari aku ya mungkin sukanya dulu ya, yang paling dikit dulu ya. Waduh, paling dikit. Jadi kalau sukanya itu ya kita kan sebagai ketua angkatan ya, ketua angkatan kita perwakilan dari angkatan.
ya kita lebih mudah untuk mencari relasi dan kita lebih mudah untuk membangun relasi dengan angkatan lain ataupun dengan prodi lain gitu. Karena nanti kan suatu saat juga teman-teman nanti ada bakal perlu kumpul kayak atau meeting dengan ketua angkatan di prodi lain gitu. Nah, dari sana juga kita gampang membangun relasi, gampang kenalan juga gitu kan. Nah, itu positif ya kalau yang aku dapat selama ini gitu. Tapi kalau ya untuk dukanya, jadi satu ya kan, kita sebagai ketua angkatan itu tidak semua, benar kata Kak Haidar, tidak semua orang itu suka sama kita gitu. Pasti bakal beberapa ada yang nggak suka ataupun yang kurang setuju sebenarnya kita jadi ketua angkatan. Nah, kalau dari tips dari aku sebenarnya ini teman-teman jangan dijadikan beban atau jangan dijadikan pikiran. Ada suatu kalimat, aku pernah baca buku kalimatnya seperti ini. Jika kamu ingin disukai semua orang, jadilah penjual es krim gitu. Nah, kalau kita mau maju, kalau kita mau lebih dari penjual es krim, ya untuk apa kita berpikir untuk bisa disukai oleh semua orang gitu. Karena ya setiap apapun yang kalian keputusan yang kalian ambil itu pasti ada pro dan kontranya gitu kan. Nah, jadi ya siap-siap aja teman-teman buat ada hatersnya atau ada yang muka dua lah di depan teman-teman gitu. Terus selain itu juga ya ada nanti teman-teman mungkin kalau baru semester awal masih belum ngerasain ya. Farhan juga mungkin belum gitu ngerasain. Jadi nanti ketika angkatan kalian itu sudah memegang suatu posisi di himpunan atau bahkan di fakultas itu peran kalian sebagai ketua angkatan itu benar-benar dibutuhkan sebagai pembangun semangat angkatan untuk bisa memposisikan diri di posisi yang kosong tersebut. Nah, karena apa? Kalau nanti kita nggak istilahnya angkatan kita misalnya nggak ada yang mau maju atau apa ya, yang kena ya kita gitu. Jadi ya sama kayak Kak Haidar bilang itu emang udah bakal sering, itu emang sering terjadi sih, nggak cuma sekali 2 kali doang gitu. Jadi di setiap pergantian gini pasti bakal ada yang misalnya slotnya kurang gitu atau gimana. Nah, itu kita sebagai ketua angkatan ya benar-benar berusaha ya semaksimal mungkin kita sampai minta tolong. Bayangin aku jujur aja aku minta tolong sama temanku, "Please dong tolong ayo daftar, kamu jadi gini." Terus sampai nyemangatin temen juga, "Yakin kok pasti ada yang milih, ada yang ini." Nah, kita juga sebagai ketua angkatan juga membangkitkan semangat teman-teman kita gitu. Walaupun kita sendiri juga ada tekanannya gitu untuk nyariin orang buat bisa maju untuk menduduki kursi di himpunan gitu. Itu dan kalau yang oh ya sama sukanya lagi satu ya sama teman-teman angkatan kalian bisa lebih enak lagi, nggak bakal takut untuk namanya kenalan atau apa karena ya mungkin ini teman-teman juga banyak yang seneng ya kan semua udah kenal kalian gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya mau kenalan ya udah gampang aja gitu kan, akrab-akrab aja gitu. Terus sih kalau dari aku. Jadi jangan Oke, jadiin tekanan, tetap enjoy. Jalani sekuat hati, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. tuh dengerin apa yang kau tanam, apa yang kau tuai. Itu kita udah dengerin sukanya dan banyak banget dukanya juga kan. Tadi kayak sukanya itu salah satu mungkin yang bisa dibilang salah satu nilai plus jadi ketua angkatan ya. Di situ kalian dikenal di angkatan kalian dan kalian punya nilai plus lebih untuk memulai komunikasi dengan orang baru karena mereka pasti tahu kalau kalian itu ketua angkatan. Dan itu mungkin bisa salah satu hal yang kalian manfaatin dengan baik untuk membangun komunikasi di angkatan kalian sendiri. Juga tadi meskipun ketua angkatan tadi banyak dukanya kan seperti banyak orang yang terkadang kontra ke kita atau banyak yang kita nggak tahu sifat asli dari mereka. Tapi mungkin aku juga setuju sama kalimat yang dibaca Kaliwa dari sebuah buku, kalau kalian pengen disukai semua orang jadi penjual es krim, itu bener banget sih Kak. Soalnya aku juga pernah baca aku di suatu buku atau aku lupa di suatu video kalau emang orang yang benar-benar disukai semua orang itu emang benar-benar nggak ada, dan orang yang terkadang nggak suka sama kita itu pasti ada. Jadi buat kalian yang ngerasa untuk pengen jadi ketua angkatan dan kalian ngerasa takut kalau mungkin kalian banyak mendapatkan beberapa pihak kontra dengan kalian, itu hal wajar. Jadi diingat-ingat aja. Dan pastinya sesuai yang tadi udah kita bahas tadi, banyak banget teman-teman yang akan selalu berjalan di sisi kalian selama apa yang kalian lakukan itu benar. Oke. Jadi seru banget nggak sih obrolan kita kali ini? Tapi sayangnya nggak kerasa kalau kita udah sampai di penghujung diskusi ini. Namun sebelum berpisah,
dari para ketua angkatan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin diberikan kepada para keluarga baru. Mungkin dari Kak Haidar dulu, silakan Kak. Emang bisa ngobrol kali ini meskipun lewat Zoom, bisa bertemu dengan keluarga baru secara tidak langsung yang tentunya bakal ada di posisi kita sekarang nih, kakak-kakak sekarang suatu saat gitu. Dan kami kakak-kakak sangat berharap pada kalian, beneran dari hati, benar-benar sangat berharap. Mohon lakukan yang terbaik buat SI gitu, karena sekarang SI udah bagus dan ya kenapa nggak dibikin lebih bagus lagi gitu kalau bisa kan. Terus yang kedua dan mungkin yang terakhir biar nanti dilanjutin sama ketua angkatan yang lain, karena ini berhubungan dengan nanti pemilihan ketua angkatan. Ketua angkatan itu penting, tapi yang lebih penting itu angkatan itu sendiri. Karena ketua angkatan sebagus apapun, kalau angkatan yang nggak mau untuk bergerak bareng-bareng, berada di satu kapal yang sama, kalau kata Liwa, kapal itu ya nggak bakal ada maknanya meskipun jalan gitu. Kayak gitu. Cukup deh, oke? Semangat deh pokoknya ya keluarga baru. Semoga kita bisa segera ketemu sebelum aku lulus, angkatan aku lulus kayak gitu. Ya. Amin, makasih Kak Haidar. Tuh ya, Sama. Kak Haidar aja tadi berharap banget kepada kalian para keluarga baru sebagai penerus estafet dari keluarga besar mahasiswa Nurmasi ini. Mungkin selanjutnya dari Kaliwa nih, pesan-kesan yang akan untuk para keluarga baru, boleh Kak? Oke, kalau dari aku, balik lagi ya teman-teman, ingat jadi kekeluargaan yang teman-teman mungkin tanyakan dari awal masuk itu memang tidak terpampang secara tertulis gitu kan di baik itu secara ospeknya nanti kalian ataupun WW nanti, tapi itu bakal kalian rasakan nanti ketika kalian sudah mulai berhubungan angkatan secara kecilnya lah ya. Nah, baik lagi dengan kapal. Jadi kalau teman-teman sudah punya nakodanya, tapi tidak seandainya kapalnya bolong, jika tidak ditambal bersama-sama, itu sama aja gitu. Nakoda tidak akan bisa menambal kapalnya sendirian. Nah, dan yang aku bilang juga, nakoda juga nggak bakal nyari ikan itu sendirian. Itulah perlunya ketika ada nanti baik yang jadi ketua angkatan, jangan merasa sendiri juga, karena nanti pasti ada teman-teman angkatan kalian yang membantu kalian. Dan buat teman-teman angkatan, siapapun yang terpilih sebagai ketua angkatan, dukunglah dia dan terimalah dia gitu. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya dia yang di atas. Oke, mungkin sekian dari aku. Oke, makasih banget Kaliwa. Itu aku suka banget sama analogi kapal tadi. Seorang nakoda pasti tentunya butuh bantuan untuk melakukan segala hal. Mungkin selanjutnya dari Farhan ya, ada pesan-pesan untuk para keluarga baru angkatan 2021. Silakan Farhan. Oke, kalau dari aku mungkin benar kata Kak Haidar, SI ini udah jauh lebih bagus dan jargonnya pun SI Jaya kan. Nah, kalau kalian bisa membawa itu lebih dari Jaya, itu bakal lebih bagus lagi. Dan juga kalau misalkan kapal itu dan anggotanya udah bekerja sama dengan baik, pastikan mempunyai visi misi atau tujuan yang satu gitu. Jadi kita tahu akan mengarah kemana dan akan dibawa kemana untuk angkatan kalian. Dan kurasa tetap bangun hubungan kalian dengan baik dari angkatanmu dan juga nantinya pasti visi misi tujuanmu itu akan pasti terjalani gitu. Dan pasti akan membawa kalian ke suatu daerah yang benar-benar ini bisa menjadi lebih jaya lagi. Oke, mantep banget, makasih Farhan. Itu bisa dilihat kan kalau para ketua angkatan di sini benar-benar berharap dari hati mereka memang kalau angkatan 2021 bakal bisa membawa SI ini yang mungkin memang bisa dibilang baik, tapi kami berharap kalau SI dapat dirubah menjadi lebih baik lagi oleh kalian nantinya. Oke, kita udah ngobrol terkait berbagai macam hal, mulai dari perkuliahan di SI, sampai ke hal-hal serius seperti kekeluargaan yang ada di SI, sampai dengan pentingnya sosok ketua angkatan. Semoga untuk para keluarga baru, informasi yang didapat dari sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat ya.
Terima kasih juga untuk Kak Farhan, Kak Lewa, dan Kak Haidar udah nyempetin untuk sharing-sharing bareng sama kita. Bermanfaat banget tuh segala informasi yang kita dapetin. Tapi sebelum ditutup, gimana kalau kita jargon SI dulu nih? Mungkin dari Kak Haidar selaku Ketua Angkatan 2018 bisa mimpin jargon SI kali ini. Silakan Kak Haidar. Oke. Nanti kalau aku BSI, kalian bilang Jaya, teman-teman keluarga baru juga bisa ikut di rumahnya masing-masing. 1, 2, 3. SI. Jaya. SI. Jaya. SI. Jaya. 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 Terima kasih teman-teman. Oke, makasih Kak Haidar mimpin. Mungkin sayang banget nih obrolan kita kali ini harus selesai di sini. Tapi buat para keluarga baru, jangan sedih dulu soalnya kita masih banyak lain kesempatan untuk bisa ketemu lagi nih. Sekian dulu dari aku Dava dan juga para ketua angkatan 2018, 2019, dan 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.